lagi-lagi dihilangkan, nggak mau dilepaskan sama sekali Fanny ke tangan Big Dreams. Begitupun dengan If untuk di band keduanya. Sementara Big Dreams, Lancelot dan juga Fred Vane. Kita masih belum lihat ya adanya Joy sama One One untuk di fase drafting phase yang pertama ini, terutama Blue juga untuk nggak ada. Jordan Legends ya. Blue juga nggak ada ini. Iya. Glue nggak ada, Valentina juga nggak ada. Masih banyak sih sebenarnya yang ngebuka juga. One One nggak mau di pun, trade ya. Novaria pun masih kebuka loh sampai sekarang. Ya Novaria sih sebenarnya nih yang harus menjadi hero yang diwaspadai oleh Big Dream. Karena tadi aku lihat seorang Vibes-nya benar-benar se-free itu ya. Dia ketika mainin hero yang butuh positioning aja, Vibes-nya benar-benar bebas banget nih. Apalagi pakai hero yang ya kayak Novaria yang dia versatile banget. Dia bisa punya mobilitas yang tinggi, dia bakal gampang banget buat nyari-nyari posisi gitu, buat ngasih pokingan damage-nya. Dan ya, Big Dream, satu last banning di fase ban yang pertama. Novaria menurut aku terlalu mahal sih, Cok. Ataupun Joy sih, dua hero itu. Kalau aku sendiri sih lebih mendingan yang band ke arah Joy daripada ke arah Novaria. Karena Novaria, se-overpowered Novaria itu bukan dari segi aspek damage. Betul. Lebih ke arah aspek open fiction sama nambahin hitbox 2,5 kali lipat. Nah hitbox tuh apa? Hitbox itu intinya adalah penambahan area di mana kalian bisa nge-hit lawan kalian gitu loh. Yang tadinya cuman kayak searah rambutnya Layla, sekarang bisa kayak 3 cm di belakang rambutnya Layla tuh bisa udah kena gitu loh. Tapi yang apa namanya? Lu sadar gak, Cok? Kalau misalnya ada Minotaur gitu ya, di lawannya Novaria. Oh iya, itu hitboxnya gede banget. Itu hitbox kan? ya udah kayak slownya Estes. Iya, Sumpah. bener. Udah kayak skill slow itu udah kayak boleh Estes tuh segede Aku kemarin itu. ngeliat soalnya pas di MSC kalau nggak salah. Iya. Novaria ngebuka Astral Echo-nya kena Minotaur langsung segede. Udah kayak tempat trampolin jadinya Pak. Mohon maaf aja nih. Cuman ya balik lagi ya, overpowered-nya aspek dari Novaria ya dari situ ya, dari pembukaan hitbox ya, bukan dari segi damage-nya. Iya. Nah, sebenarnya dari segi Astral Recall-nya sangat-sangat overpowered, tapi mengingat bahwa itu adalah single target damage ya kebanyakan kali. Jadi ya masih mending lah daripada Joy yang dalam tanda kutip itu udah jadi mimpi buruk bagi marksman. Ya, bukan Big Dream ya, tapi Nightmare ya. Iya. Udah jadi nightmare untuk para marksman gitu loh. Yes, tapi sepertinya ada pertukaran di mana Link sekarang yang diamankan oleh teman-teman dari Big Dream dan juga Arlot ya, hero yang tadi dipakai dua hero oleh Big Dream, oleh Jordan Legends di game yang pertama. Tapi untuk kali ini Glue masih available. Kita lihat dan juga tahu ya power dari Glue di experience meskipun mengalami banyak nerf, tapi ya Glue still Glue. Dengan grab-grabnya dia bisa ngerepotin banget sisi belakang dari Big Dream. Ataupun kalau misalnya mereka mau pakai Uranus nih, hero yang lagi naik daun juga nih. Kalau enggak ya ngambil Kara Yuzong juga sebenarnya bisa menjadi salah satu pick yang masih aman banget sih. Gitu loh, apalagi untuk jaga-jaga kalau misalkan di arah mid lane-nya tiba-tiba ada hero-hero grounding seperti Varsha gitu loh. Tapi dengan pengambilan ke arah Partis dan juga Kaja, Jordan Legends seperti yang tadi research yang kita beritahu ya. Ya. Ini Nongkie juga bisa dibilang mungkin salah satu hero covernya ya. Iya, hero di antara Kufra, Kaja dan juga Kadita gitu loh. Yang membuat ini cukup harus berhati-hati nih dari segi linknya. Karena kenapa? Di saat udah kena defense adjustment, nggak bisa tuh yang namanya Tema Blade. Iya. Dia bakal kemakan begitu saja. Cuman satu hal yang mungkin patut diingatkan adalah kalau misalkan lagi di defense adjustment terus kena Mortal Coil, itu gue lupa deh, itu bisa ke cancel nggak sih defense adjustment? Enggak ya? Kena Mortal Coil? Enggak, tetap tarik. Iya, tapi masalahnya adalah itu bisa aja ngebuat beberapa detik window untuk Link untuk lari. Gitu loh. Jadi mungkin ya semaksimalnya di saat narik itu darahnya Link udah setengah lah. Jadi udah gampang banget dikenain Dismission Assault dari seorang artis gitu loh. Tapi ternyata untuk bandingan selanjutnya itu ada Leslie dan juga Valentina dari kedua belah tim. Nah, mengingat bahwa dari Jordan Legends masih belum punya marksman, apakah mereka akan menuju ke arah marksman yang dalam tanda kutip ya, untuk sekarang masih overpowered banget seperti contohnya Melissa. Bisa. Atau mungkin dengan adanya Cloud, Arlot dan juga Link Brody juga sebenarnya sangat-sangat available sih untuk Jordan Legends. Menurut aku kalau misalnya Jordan Long Legends range power mau ya. pakai hero-hero yang lebih burst juga bisa banget sih. Contohnya kayak Moskov ataupun kayak Kari gitu ya. Soalnya biar sekalian damage yang dimiliki sama Kaja nih maksimal gitu. Ketika defense judgment itu pasti langsung ke pick off. Karena dari yang aku lihat dari 3 pick awalnya ini kan belum ada hero burst kan? Belum. Karena Novaria kan hero-nya tipenya poke meskipun di late game-nya ya sakit juga gitu kan dari Astral Recall ya kan. Cuman ya ini Kajanya kalau misalnya nggak ada hero yang bisa ngasih burst damage besar, sayang banget gitu defense judgment-nya. Kalau menurutku justru lebih oke ngambil ke arah Kari sih. Kenapa Cuci bilang ke arah Kari?
Karena kalau kita ngelihat ke arah Cloud ya, Ya, melawan ke Moskov itu sebenarnya bisa banget. Cuman Choji entah kenapa lebih nyaman untuk carry aja karena ininya sih skill satunya untuk di arah laning. oke. Ngebantu banget untuk ngecepetin ngilangin ke arah minion. Karena kan Moskov itu kan adalah salah satu marksman dengan jarak terpendek ya. Betul. Dia bakal kena poking tuh sama Art of Free-nya Cloud berkali-kali menurutku. Oke. So, Big Dream, pick keempat yang mereka masih butuhkan adalah mid laner. Apakah akan ada sosok mid laner yang dibuka di pick keempat ini? Mungkin kita lihat Parsha masih available, tapi ternyata enggak. Mereka mengamankan mid laner terlebih dahulu, membuka Kuvra as a roamer. Dan ya menurut aku dari Big ya ini sebenarnya bukan hero-hero power di tangan Blaze sih. Karena yang tadi kita sempat mention di awal-awal match itu adalah Blaze ini powernya adalah hero-hero yang UBE ataupun hero cover. Dan yes, Kari yang diamankan oleh Jordan Legends. Satu pilihan hero terakhir, mereka masih membutuhkan sesosok explainer ataupun jungler apabila Martis di flexible pick kan sebagai explainer. Oke, so satu lagi menurutku ini harusnya XP sih. Yap, Yuzong. Betul, ini Jordan Legends entah kenapa kayak denger apa yang Choji bilang ya. Sangat dari Yuzong dan juga Kari gitu. Tapi baiklah itu dia untuk 5 hero dari Jordan Legends. Satu lagi yang harus diambil oleh Big. Dengan hilangnya mid laner apakah yang akan mereka bawa? Karena kalau untuk grounding udah ada Yuzong yang menakutkan, kalau untuk main closer is combat sudah ada Kari yang menakutkan, apalagi bisa di snipe juga dengan adanya Astral Recall yang dimiliki oleh Novaria. Dan mungkin kalau untuk bermain dengan close range encounter, ini juga agak salah manuver, hati-hati karena ada Kaja juga gitu loh. Jadi ibaratnya sebelah salah dari Big, karena menurutku satu-satunya cara yang sangat-sangat telak bisa dimenangkan oleh Big adalah dengan sisi power dari Kuvra itu sendiri. Dengan ada Tyrant's Rage dan juga Tyrant's Revenge gitu loh. Atau mungkin pick of power dari Link. Tapi ternyata walaupun sudah ada Yuzong, berani-berani Big langsung mengeluarkan Farsha untuk menjadi mid lanernya. Ya, ini akan membuat Parsha-nya bakal repot sih cari posisinya kalau menurut aku ya. Karena dia Feather Eye Strike pasti bakal langsung disambut sama Naga, sama Black Dragon Transform. Yes, dan itu bakal membuat Parsha-nya harus pinter-pinter banget bisa cari positioning. Tapi sekali lagi Parsha still Parsha, burst damage yang dia bisa hasilkan bakal ngebuat root laner dari teman-teman Jordan Legends ini bakal kerepotan. Jadi ya, itulah dia teman-teman 10 pilihan hero dari kedua belah tim untuk di game kita yang kedua. Match yang pertama 1 poin dipegang oleh Jordan Legends. So apakah mereka akan langsung menyapu bersih 2 poin penuh dari Big Dream, atau Big Dream mampu mematahkan semua strategi yang dimiliki sama Jordan Legends. Jadi aku udah benar-benar excited banget buat ngeliat nih ya game kedua bakal seperti apa. Apakah akan dominan lagi nih Jordan Legends atau Big Dream bakal ngasih surprise-nya di game kali ini. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di match pertama kita, Jordan Legends versus Big Dream. Sangkanya untuk perbedaan menurut Choji sendiri ya dari mata Ninja Choji. Untuk draft pick power sih, untuk early power ya dari kedua belah tim ini udah mulai kuat, sama-sama kuat. Iya. Kalau kita ngeliat dari segi early powernya, seenggaknya dari Big itu ada Link yang punya maneuverability yang cukup cepat gitu loh. Sementara kalau kita ngeliat dari sisi yang lainnya, mungkin Arlott juga early power juga kuat. Sphinx di lain sisi kuat tapi bukan dari segi damage, sisi power. Stunnya. Power ya. Iya, 2 kali skill tiba-tiba kena stun musuhnya. Dan sementara kalau kita ngeliat ke arah dari Jordan Legends itu sendiri ya, early power mereka itu sebenarnya paling kenceng ada di tangan Nokia dan juga Ranadex. Wyvern bisa lah sesekali punya power, tapi dengan satu catatan, wajib banget ada Shy Sense. Ya, tapi terlihat di arah tengah sana terkena efek Petrify dan seperti nggak bisa lari kemanapun. First blood dipegang oleh Vebs. Ray mundur kembali setelah berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya yang tadi sempat coba untuk dikontes oleh teman-teman dari Jordan Legends. Di waktu yang kurang tepat, Yans belum sempat menggunakan retributions-nya. Dan oke, kalau kita lihat ya, early game-nya memang Jordan Legends lagi-lagi bermain lebih agresif. Tipikal permainannya yang dibuka dari Wyvern ini membuat Big Dream cukup kerepotan. Tapi Tyrant's Revenge dari Blaze, masih ada Mortal Coil di sana untuk melindungi seorang Yans-nya. Setengah HP sudah mulai tersisa dari Nongkia, terkena Tempest of Blade. Dan Nongkia nggak bisa lari kemanapun lagi, ada pick off tercipta untuk teman-teman dari Big Dreams di menit yang pertama. Tapi kita lihat kalau dari segi XP lane-nya, ini Wyvern benar-benar nguasain banget. Berkat hero power yang dia pegang yaitu Yuzong, ini membuat Arlott dari Hegel nggak bisa untuk secepat mungkin membantu rotasi dari teman-temannya yang melakukan inisiasi teamfight di area river sana. Dan untuk kali ini di menit menuju yang kedua, sudah ada pergerakan dari Vebs juga ke area XP lane yang membuat dirinya akan mendapatkan ultimate-nya pada saat kontes turtle yang pertama. Kita lihat Vebs
Mendapatkan Astral Echo-nya, Hira Hegel membuka Visions di area Turtle, ditarik Turtle-nya ke arah bagian bawah, masih menunggu kedatangan dari Ray. Ray-nya masih cukup jauh berada di area orange box sana, tapi Astral Echo terkena 3 player dari Big Dreams, dan bahkan seperti ini akan menjadi kontes yang sulit untuk Big Dream. Di Turtle yang pertama sepertinya mereka nggak akan bisa sama sekali sih untuk bisa mendapatkan Turtle ya, mengingat dengan terbukanya Visions dari 3 player Big Dream, ini susah banget untuk bisa terus-terusan ada di area Turtle-nya, dan bahkan hampir saja tercuri inisiasi Retributions yang gagal dilakukan oleh Yans, membuat Ray masih mendapatkan purple buff dan bahkan sekarang menuju ke area top lane. Terlihat Ranadex harus sudah mulai berhati-hati, mengingat tadi informasinya berarti sudah diberikan, dan ya dia langsung mundur bermain aman di belakang outer turret, membuat inisiasi dari teman-teman Big Dream gak bisa fokus mendapatkan gold laner dari Jordan Legends. Di sisi bawah masih dengan kejadian yang sama, Hira Hegel sama sekali belum bisa memenangkan dari segi powernya dengan seorang Yuzong di sisi XP lane. Oke, untuk sekarang kita bisa melihat bahwa sebenarnya udah mulai ada inisiasi juga sih terhadap Ray, dan ternyata Ray masih bisa kabur dengan 1 baris speed terakhir tadi. Iya, untungnya tadi masih ada Tempest of Blade juga, tapi Blaze Astral Recall yang connect membuat dirinya, recall terlalu berbahaya, recallnya di depan player-player dari Jordan Legends. Feather Ice Strike dibuka, datang kembali Ray dari arah tengah sana, belum ada follow up sejauh ini Coji. Ini agresif manuver dari Jordan Legends dari game pertama sih nggak ada habis-habisnya ya. Di arah mid lane 3 player langsung mencoba push begitu saja, dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah top lane pun ini juga udah mulai diramaikan oleh Nongkia dan juga Ranadex loh. Dan harus diingat bahwa Vex pun juga lagi OTW nih ke arah top lane. Apakah top lane akan menjadi objektif selanjutnya dari Jordan Legends? Karena lihat ada Blaze juga yang sudah mulai menghampiri. Ya, Astral Echo yang connect membuat Blaze mereka untuk defensif, coba untuk kembalikan keadaannya dengan Tenants Revenge, tapi targetnya salah menurut aku karena Nongkia cukup tanky ya dengan damage reduction yang dia milikin, dan juga item-item dari Big Dream yang belum terlalu maksimal untuk bisa mempick off seorang Nongkia merupakan target yang salah. Tapi ya, untuk kali ini Purple Buff untuk berkontes berhasil direbut oleh Yans. Dengan keunggulan 1 level yang dia miliki, so Retributions bakal menjadi lebih gampang untuk mendapatkan. Ini keuntungan di arah mid lane dan juga di arah top lane sih sangat-sangat masif ya. Lihat bagaimana dari segi gold shield turretnya aja. Di arah tengah, itu udah hilang setengah. Di arah top lane, udah hilang hampir 80% loh. Yang ngebuat power dari Jordan Legends ini udah mulai sangat-sangat diambil banget di arah mid lane dan juga di arah top lane ya. Walaupun demikian, masih ada satu laning juga yang masih bisa dimenangkan oleh Big, yaitu di arah XP lane-nya. Tapi lihat bagaimana Hira Hegel ini ditinggal sendirian loh oleh timnya. Ya, lihat Nongkia hampir aja Divine Judgment tadi dia keluarkan. Tapi sepertinya di sisi yang bersamaan ketika Big Dream coba untuk mendapatkan kompensasi, ini udah tahu nih Ranadex. Karena Ranadex nggak keluar dari busnya sama sekali, dan bahkan untuk kali ini kemudian follow up Ray terkena cukup banyak damage yang masuk. Astral Echo yang menaik ke arah Blaze, Feather Ice dibuka, Terrence Revenge sudah mulai dikokang menuju ke arah Fabes, terkena Terrence Rage, 2 player di sana tapi 1v1 antara Ranadex dan juga Ray masih bisa didapatkan meskipun terjadi pertukaran di mana Ray-nya pun down, dan bahkan untuk kali ini Blaze yang tertinggal terlalu jauh berhasil mendapatkan 2 player dari Big Dream, dan bahkan bantuan dari Wyvern mencoba mendapatkan CS Mine, tapi untungnya masih ada Battle Mirror Image. Ini rugi banget, rugi. Kenapa Coji bilang rugi? Ray-nya tumbang itu ke Ranadex. Oke, bisa dibilang nggak rugi-rugi banget lah. Tapi ingat bahwa Blaze-nya itu ikutan tumbang juga gitu loh. Ditambah lagi, nggak ada orang pun di area bottom lane. Jordan Legends itu masih bisa melakukan push maneuver. Bottom lane turret juga sudah hilang. Dan bahkan untuk di arah mid lane pun juga masih bisa dibilang masih oke lah. Tapi ya yang lebih parah lagi adalah ternyata di arah top lane turret juga dihancurkan gitu loh. Posisinya tadi Big itu berempat lah di atas. Mereka sengaja tidak memperdulikan Turtle untuk melakukan push ke arah top lane, tapi ternyata nggak dapet. Oh, sayang sekali. Feather Ice akan dibuka menutup pergerakan dari Nongkia. Untuk kedua kalinya dia terpick off. Tapi kalau yang aku lihat ya dari Big Dream ini belum ada chemistry yang benar-benar masuk banget. Karena tadi Blaze membuka Terrence Revenge sama Terrence Revenge pada saat Feather Ice-nya nggak available di bagian top lane tadi. Tapi di bagian bawah, Tempest of Blade untuk defensif. Mundur, Ranadex harusnya dia benar-benar dapetin banget nih farmingan yang maksimal dan juga snowballingnya. Karena tadi dari gold platingannya dia hampir dapat semuanya, dan juga 1 poin kill yang didapatkan atas Ray membuat dirinya harusnya udah punya minimal 2 item di menit yang ke-6 ini. Inisiasi dari Jordan Legends, Divine Judgment ke arah belakang sana yang menjadi target adalah Sphinx. Langsung berhasil take down, tapi Blazing 2 yang masuk di Challenge Mines masih bisa mundur ke bagian belakang. Terlihat Wyvern berada di bagian depan menahan semua damage yang dia terima, tapi Astral Recall meskipun untuk kali ini vibes-nya down dari Ray yang langsung datang menusuk jantungnya di area jungle miliknya. Tapi lihat bagaimana di arah mid lane, Nongkia pun sepertinya masih mencoba untuk melakukan push juga ya.
ke arah mid lane turret yang dimiliki oleh Big itu sendiri. Bahkan Ranadex mengejar ke arah Ray. Sebenarnya power Ranadex sudah cukup oke sih, cuman balik lagi maneuverability dari Link tersebut lah yang bisa dibilang agak susah juga untuk ditangkap ya. Cuman dari bottom lane Cloud dengan cepatnya mencoba untuk melakukan push maneuver. Apakah Yuzong bisa sampai tepat waktu untuk menahannya, tapi enggak nyata, didimin aja. Iya, karena bakal susah sih sebenarnya kalau misalnya mau nge-defense dari Claude gitu ya. Apalagi Claude udah punya 2 item dan ya pencurian yang gagal dari Ray, Tempest of Blade untuk defensif, terkena Astral Echo, Vision-nya diketahuin. Vibes coba untuk membuka Astral Echo oleh Sphinx di sana yang menjadi target. Tapi Yans coba untuk maju, engage karena bagian depan sana, mencari targetingnya 4 player terlihat dari Big Dream. Belum ada follow up, damage yang masuk dengan Divine Judgment karena belakang sana Hiraegal, one last hit, dismiss. Ternyata malah didapatkan point kill oleh Ranadex, Feather Isaac hanya untuk defensif. Di-cancel dari Wyvern yang masuk, tapi 2 player down dari Big Dream, bahkan double kill dipegang oleh Ranadex. Oh my god, Jordan Legends memaksimalkan keuntungan yang mereka milikin. Janus Mine, Blazing Duet hanya untuk defensif, tapi nggak punya cukup banyak mana untuk bisa melakukan Battle Mirror Image-nya. Apakah inisiasi melarikan dirinya berhasil? Coba untuk menghindari mau terkena efek slow Janus Mine. Dengan 2 member dari Jordan Legends yang coba fokus mendapatkan dirinya. Furious Dive masih bisa digocek. Dan apakah Janus Mine bisa selamat? Sepertinya tidak bisa ya, untuk buying time aja. Tapi di sisi yang lain Nongkia escape. Di waktu yang tepat, Sphinx terkena efek dari Astral Recall, harus dipaksa untuk mundur. Dan itu teamfight-nya terlalu extended, prolong teamfight sih menurut aku. Untuk Big, ya itu agak kepanjangan sih. Apalagi dari segi item power mereka ya. Oke, Cloud udah punya item yang jadi template ya. Emang udah defaultnya Cloud seperti itu gitu loh. Dengan Demon Hunter Sword dan juga Gold Staff gitu loh. Cuman apakah sudah cukup? Menurut Choji masih belum. Masih kurang corrosion sight menurut Choji. Apalagi kalau misalnya kita compare lagi dengan marksman sebelahnya. Lihat bagaimana Kari pun aja ini nggak bikin sepatu loh, saking fokusnya sama item damage. Itu benar-benar purely ke arah corrosion sight, Gold Staff langsung Demon Hunter Sword gitu loh. Jadi kita udah bisa melihat bahwa potensial damage-nya Kari itu jauh lebih besar, apalagi dengan ADK aja dengan Divine Judgment-nya. Electrical Transform dikeluarkan, Nongkia maju ke arah bagian depan sana, Hiraegal nggak punya cukup banyak HP. Hampir saja terkena last hit dari Ranadex yang tadi coba untuk bottom lane masuk. Tapi ya di sisi yang lain, lihat Ray berhasil melakukan push yang membuat Jordan Legends setidaknya akan terbagi fokusnya. Tapi di bagian bawah sana belum ada player dari Big Dream yang coba untuk melakukan killing minion dan membuat turretnya hampir saya dihancurkan. Iya, bahkan untuk daerah mid lane sekarang udah hancur ya, membuat dari segi turretnya makin tipis lagi gitu loh untuk teman-teman dari Big. Tapi seenggaknya untuk sekarang sudah mulai ada perbedaan di mana 2 turret dari Jordan Legends di arah outer yang sudah diamankan oleh Big Dream juga. Cuman ya ini akan menjadi salah satu deciding factor juga, di mana sekarang perbedaannya Demon Slayer tidak digunakan oleh Ray. Dia menggunakan ke arah killing spree dan mencoba untuk melakukan split push, dibantu oleh teman-temannya dengan melakukan distraksi. Tapi ternyata ada Yuzong yang menahan pergerakan yang membuat split push dari top lane pun juga agak susah untuk dilakukan oleh dirinya. Dan melihat kondisi seperti ini dengan net worth berbeda di angka 5.000, sampai ada teamfight besar-besaran lagi, Joji mungkin akan katakan bahwa Jordan Legends punya chance yang sangat-sangat besar untuk menang sih, asalkan teman-teman dari Big ini bermainnya di luar dari turret. Makanya kalau kita ngelihat dari segi power, ini Big harus banget main di turret. Karena kenapa? Sphinx seenggaknya bisa mengeluarkan Feather Strike-nya dengan minim resiko. Oke lah, ada beberapa momen di mana mungkin Wyvern bisa masuk gitu loh, tapi seenggaknya nggak bisa di dive in ya sampai habis di cancel langsung tumbang gitu loh seenggaknya. Ya, tapi kalau kita lihat ya dengan Lord yang sudah didapatkan oleh Jordan Legends yang bergerak menuju ke bagian bottom lane, Wyvern di sana sebelumnya bersiap, dan dengan posisi dari Wyvern saat ini berada di bagian bottom lane, kita tahu banget nih dia bakal nanti masuk ketika Lordnya mendekat ke arah base turret dengan menggunakan Black Dragon Transformation. Dan Yans coba untuk melakukan 3 wave minion, 3 lane push dari Jordan Legends, tapi sepertinya bakal cukup susah mengingat dengan Ray yang menggunakan Link ini mobilitasnya tinggi banget untuk bisa menggagalkan semua 3 lane minion yang masuk ke arah base dari Big Dream. Oke, tetap push lagi dari Lord. Oke, tapi sementara ini Divine Judgment langsung bisa mempunish Blaze yang berada di bagian depan, terlalu jauh positioningnya yang bisa ditangkap dengan begitu mudahnya oleh teman-teman dari Jordan Legends. Dan terlihat Wyvern masih menahan. Hiraegal, Astral Recall masih belum connect karena tubuh dari Hiraegal. Di sisi lainnya Ray bermain 1-4 dari Big Dream, membuat setidaknya ada nafas nih ya untuk Big Dream dari sergapan Lord yang pertama. Ranadex engage, Light Wheel dibuka, masuk ke bagian top lane sana, terlihat loncat-loncatan Ray-nya menghindari Nongki. Tapi damage dari Astral Recall membuat Ray hampir saja ter-take down, dan pasti itu udah kejang-kejang sih harusnya. Kalau ada flame shot mungkin dapat. Nggak ada flame shot karena bawahnya flicker gitu loh. Tapi seenggaknya ini udah menjadi salah satu cerminan bahwa seberapa tinggi power dari masing-masing tim. Dan udah kelihatan kan dengan adanya Ranadex yang dalam tanda kutip dia aja bisa solo gitu loh ngelawan ke arah
Ray itu sendiri. Dia berani untuk maju sendiri gitu yang membuat Ray-nya bundu. Ternyata tadi kena Ring of Order juga dari seorang KJ yang membuat darahnya tuh belum tipis banget di hit terakhir juga. Dengan adanya Astal Recall gitu yang membuat Ray pun untuk sekarang kalaupun emang pengen melakukan speed push, ini harus ekstra hati-hati lagi sih. Kalau nggak sampai dia tumbang, itu udah kayak golden opportunity banget untuk teman-teman dari Jordan Legends mengambil ke arah Lord. Ya, tapi conceal play dari Nongkia coba untuk engage. Flicker di Judgment, karena yang tepat Chance mainnya down. Dan bahkan Blaze coba untuk ditangkap kembali. Protokol dikeluarkan, terberhasil dapatkan double kill-nya oleh seorang Ranadex. Tapi terjebak di dalam Feather Ice Strike, masih bisa keluar ternyata dari area yang berbahaya. Tapi yes, Ray once again melakukan split push yang membuat Jordan Legends ini terbagi banget fokusnya. Dia nggak bisa untuk fokus 5-man player di bagian lane yang sama karena Ray selalu bermain 1-4. Ya, at the very least, dari tim Jordan Legends, mereka punya kesempatan untuk ngambil ke arah Lord. Dengan Lord yang sudah di menit ke-13 kali ini, harusnya charge attack udah siap banget digunakan oleh Lord tersebut. Ya. Dan mungkin bisa saja langsung melakukan one hit terhadap Battle Mental yang dimiliki oleh Big. Dan kalau misalkan sampai Battle Mental hancur, wah itu fokusnya dari Big juga bakalan makin mencar lagi sih. Yang membuat mungkin ada minimal, mungkin 2 inhibitor yang bisa dihilangkan di saat Lord sudah berjalan. Yes, Lord has been slain presented by KFC pastinya untuk Jordan Legends. Dan ya, untuk kali ini di Lord yang kedua yang sudah enhance, ada probability di mana base turret udah pasti bisa dihancurkan oleh Jordan Legends. Dan ketika base turret udah nggak ada, ini high ground defense yang dimiliki sama Big Dream bakal berkurang banget nih. Karena mereka kan bener-bener ngandelin high ground defense yang kuat yang dimiliki sama draft yang mereka pegang dari Big Dream kan. Dengan bawa Parcha, bawa Cloud, dan Link yang mainin lini jauhnya. Tapi dengan base turret yang hancur ini bakal membuat Big Dream cukup susah untuk bisa aman di area base yang mereka miliki. Oke, tapi ini dia Lord yang sedang berjalan untuk di arah bottom lane menuju ke arah Big, dan lihat bagaimana satu tembakan dari Astal Recall menuju ke arah Blaze itu ngilangin 2 bar HP loh. Sakit banget dan 2000 bahkan damage. Black Dragon Transformations dari arah Wyvern, 2 base turret berhasil dihancurkan, Blaze-nya down. Kali ini Feather Ice Strike untuk defensif berada di posisi yang aman membuat dirinya cukup aman untuk bisa mengeluarkan tetesan-tetesannya dari Feather Ice Strike untuk Sphinx. Tapi ya, Ray once again melakukan cutting minion, conceal play dilakukan oleh Jordan Legends. Masuk ke arah bagian depan, informasi telah diberikan, nggak ada lagi Feather Ice Strike, Fatal Slash, Wyvern, terkena efek stun, dipaksakan sepertinya. Tapi Astral Echo, 3 player terdeteksi, movement dan juga hitboxnya diperbesar. Apakah Jordan Legends mampu untuk mendapatkan base dari Big Dream? Tapi untuk kali ini, Chance mainnya down, terkena efek Feather Ice Strike, Wyvern-nya juga menjadi pertukaran. Tapi Regal cukup sekarat di sana, berhasil mendapatkan monster kill-nya. Ranadex di bagian belakang, lihat TPS yang masuk, dan bahkan Astal Recall membuat seorang Ray-nya tumbang. Dan bahkan untuk kali ini hanya 2 member dari Big Dream yang tersisa masuk. Laju wave minion, Nongkia berada di bagian depan, godlike untuk seorang Ranadex, dan base menjadi milik Jordan Legends di game yang kedua. Dan clean sweep is real di match pertama kita. Oke, untuk di match pertama kita bermain dengan 2 game under 15 minutes. Power dari Jordan Legends sudah Shoji simplifikasikan dengan artian kiting mereka yang sangat kuat. Ya. Kiting dari game pertama dengan menggunakan Grok dan juga Arlot ya. Play by play yang mereka